Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nurul Aziza Putri dengan NIM 131-2023-0004. Saya Nurlaila Nabila dengan NIM 131-2023-0013. Saya Nabila Mutia Juliani Samsir dengan NIM 131-2023-0044. Saya Nurul Hidayah dengan NIM 131-2023-0048. Dan saya Nur Iren Gosrawati dengan NIM 131-2023-0052. Kami dari kelas B1, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas kedua kami pada mata kuliah Software Testing and Quality Assurance. Pada video ini, kami akan memaparkan laporan yang telah kami susun dengan judul pengujian unit dalam bentuk simulasi aplikasi sederhana menggunakan skenario unit test yang mencakup 4 studi kasus yaitu kalkulator, login sistem, e-commerce, checkout, dan sistem perbankan. Untuk penjelasan pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya Nur Iren Gasrawati yang akan membahas studi kasus pertama. Baik, yang pertama yaitu studi kasus pada kalkulator. Implementasi pengujian pada studi kasus kalkulator dilakukan menggunakan JUnit dengan pendekatan unit testing untuk memverifikasi kebenaran logika operasi aritmatika dasar. Kode pengujian didefinisikan dalam kelas kalkulator service test, di mana setiap skenario diuji menggunakan metode yang berbeda dengan data input terkontrol. Kemudian dibandingkan antara expected result dan actual result. Pengujian meliputi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, termasuk pengujian pembagian dengan nol serta validasi hasil perhitungan. Seluruh skenario menunjukkan bahwa expected result dan actual results bernilai sama atau return true, sehingga seluruh pengujian dinyatakan berhasil dan fungsi kalkulator berjalan sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya, studi kasus kedua yaitu sistem login. Implementasi pengujian pada studi kasus ini dilakukan menggunakan JUnit dengan pendekatan unit testing yang bertujuan untuk memverifikasi kebenaran logika autentikasi. Kode pengujian didefinisikan dalam kelas Login Service Test yang berada pada package Login App. Setiap skenario pengujian dilakukan dengan metode uji yang berbeda serta data input berupa username dan password. Kemudian dibandingkan antara expected result dan actual result. Skenario pertama menguji kondisi login sukses melalui metode tes login berhasil dengan input username Nurul dan password Nurul 123. Expected result dan actual result sama-sama bernilai true, sehingga pengujian dinyatakan berhasil atau oke. Skenario kedua menguji kondisi username salah menggunakan metode tes username salah dengan input username Nurul Hidayah dan password Nurul 123, di mana expected result dan actual result-nya bernilai false. Hal ini menunjukkan sistem berhasil menolak login dengan username tidak valid, sehingga pengujian dinyatakan berhasil. Skenario ketiga yaitu menguji kondisi password salah melalui metode tes password salah dengan input username Nurul dan password 123 Nurul di mana expected result dan actual result-nya bernilai false. Hal ini menunjukkan sistem berhasil menolak login dengan password salah sehingga pengujian dinyatakan berhasil. Pengujian pada studi kasus ketiga, e-commerce system dilakukan menggunakan JUnit dengan pendekatan unit testing yang bertujuan untuk memverifikasi kebenaran logika proses checkout pada sistem e-commerce. Kode pengujian didefinisikan dalam kelas checkout test yang berada pada paket checkout. Setiap skenario pengujian direpresentasikan dalam metode uji yang berbeda, dengan data input berupa informasi produk, jumlah pembelian, stok produk, serta metode pembayaran. Hasil pengujian kemudian dibandingkan antara expected result dan actual result untuk menentukan keberhasilan pengujian. Skenario pertama menguji kondisi keranjang kosong melalui metode
tes keranjang kosong dengan data produk A yang memiliki stok 10. Namun, quantity pembelian bernilai 0 dan metode pembayaran transfer. Expected result dan actual result sama-sama menghasilkan pesan checkout ditolak keranjang kosong yang menunjukkan sistem berhasil menolak proses checkout ketika keranjang tidak berisi produk sehingga pengujian dinyatakan berhasil. Skenario kedua menguji kondisi stok tidak mencukupi menggunakan metode tes stok habis dengan input produk B yang memiliki stok 1. Namun, kuantiti pembelian sebesar 5 dan metode pembayaran COD. Expected result and actual result sama-sama menghasilkan pesan error. Stok produk B tidak mencukupi, yang menunjukkan sistem berhasil mendeteksi ketidaksesuaian antara stok dan jumlah pembelian, sehingga pengujian dinyatakan oke. Skenario ketiga menguji kondisi pembayaran berhasil melalui metode tes pembayaran berhasil dengan input produk C yang memiliki stok 5, kuantiti pembelian 1, serta metode pembayaran transfer. Expected result and actual result sama-sama menghasilkan pesan checkout berhasil, status order sama dengan sukses, yang menandakan proses checkout berjalan dengan benar dan transaksi dinyatakan sukses, sehingga pengujian dinyatakan oke. Skenario keempat menguji kondisi metode pembayaran tidak valid menggunakan metode tes metode pembayaran tidak valid dengan input produk D yang memiliki stok 3, kuantiti pembelian 1, dan metode pembayaran salah. Expected result and actual result sama-sama menghasilkan pesan checkout gagal, metode pembayaran tidak valid, yang menunjukkan sistem berhasil menolak checkout dengan metode pembayaran yang tidak dikenali, sehingga pengujian dinyatakan oke. Selanjutnya yaitu implementasi pengujian studi kasus sistem perbankan. Implementasi pengujian pada studi kasus sistem perbankan dilakukan menggunakan JUnit dengan pendekatan unit testing yang bertujuan untuk memverifikasi kebenaran logika transfer antar rekening. Kode pengujian didefinisikan dalam kelas bank test yang berada pada paket bank app. Dengan skenario pengujian dilakukan dengan metode uji yang berbeda setiap data input berupa rekening sumber, rekening tujuan, dan nominal transfer. Kemudian dibandingkan antara expected result dan actual result. Skenario pertama menguji kondisi transfer berhasil melalui metode tes transfer berhasil dengan input rekening sumber A, rekening tujuan B, dan nominal 300.000. Expected result dan actual result sama-sama bernilai true, sedangkan saldo rekening sumber dan tujuan berubah sesuai dengan ketentuan, sehingga pengujian dinyatakan berhasil atau oke. Sedangkan skenario kedua menguji kondisi saldo tidak mencukupi menggunakan metode tes saldo tidak cukup dengan input rekening sumber B, rekening tujuan A, dan nominal 500.000. Expected result dan actual result bernilai false, menunjukkan sistem berhasil menolak transaksi karena saldo tidak mencukupi, sehingga pengujian dinyatakan oke atau berhasil. Skenario ketiga, menguji kondisi rekening tujuan tidak ditemukan melalui metode tes rekening tidak ditemukan. Dengan input rekening sumber A, rekening tujuan X, dan nominal 50.000. Expected result dan actual result bernilai false, menunjukkan sistem berhasil menolak transfer ke rekening yang tidak valid, sehingga pengujian dinyatakan oke. Skenario keempat yaitu menguji kondisi nominal transfer tidak valid atau negatif atau nol menggunakan metode tes nominal tidak valid dengan input nominal min 10 dan 0. Expected result dan actual result bernilai false, menunjukkan sistem berhasil menolak transaksi dengan nominal tidak sesuai aturan bisnis, sehingga pengujian dinyatakan oke. Baik, adapun lampiran dari laporan kami yaitu foto bersama mitra yang dapat dilihat pada share screen berikut ini.
Baik, adapun kesimpulan dari materi kami kali ini yaitu pengujian unit test pada studi kasus kalkulator, sistem login, e-commerce checkout, dan sistem perbankan dilakukan untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai dengan logika dan aturan bisnis yang telah ditentukan. Setiap unit diuji secara terpisah menggunakan skenario unit test dengan data input yang terkontrol agar kesalahan dapat terdeteksi lebih awal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh skenario uji menghasilkan output sesuai dengan expected result, sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi utama pada masing-masing sistem telah berjalan dengan benar. Pengujian unit ini membantu meningkatkan keandalan sistem dan meminimalkan risiko kesalahan sebelum tahap integrasi atau penggunaan lebih lanjut. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.